Tambahan santriawan santriwati Madrasah Al-Muhajirin, berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kisah Wali Songo Sunan Kalijaga menapaki jalan dakwah di tanah Jawa. Al-Kisah. Di sebuah madrasah Al-Muhajirin sedang berlangsung pembelajaran tarikh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi tarikh Islam tentang sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Baik, Ustaz. Apa sih? Kalau aku hidup di zaman para wali, kira-kira aku keturunan siapa ya? Fokus. Awal mula kisah Sunan Kalijaga dengan nama Raden Sahid.
sebuah pertanda. Jika yang dipilih bayi itu keris, maka bayi itu akan meneruskan Senopati. Tapi sebaliknya, kalau yang dipilih itu tepung, dia tidak akan melanjutkan kekuasaan ayahnya. Milih yang mana ya? Di dalam istana, Raden Sahid kecil dan adiknya Dewi Rosowulan mengaji bersama kiai yang merupakan kiai khusus untuk anak Senopati, dan juga belajar ilmu bela diri dan pedang.
suatu hari Raden Syahid kecil turut mengamati percakapan Mahapatih dengan bawahannya. Kenapa setelah segini tidak seperti yang lain? Ampun Tuan, kulo mboten tega. Kalian rakyat kulo ingkang sampun bekerja keras. Penjaga! Cambuk dia! Dari kecil hingga remaja, Raden Syahid sering pergi keluar istana yang tidak pernah dilakukan oleh pangeran sebelumnya, hanya untuk mengamati penderitaan rakyatnya. Bu panen sekarang alhamdulillah bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Iya toh Pak, kita nggak akan kelaparan lagi toh Pak. Rakyat wes panen, waktunya kita ngambil upeti. Koyoke, aku bisa nambah istri. Bisa-bisa panen kali ini dapat bonus banyak. Mana upetine? Nyungken pangampunten, kula wis panen tapi mboten saged bayar upeti Tuan. Aku ora pengen tahu, sing penting mana upetine. Ampun Tuan, ampun Tuan. Balikan upetinya. Bagaimana kami melapor kepada Senopati? Biar saya yang bertanggung jawab. Ananda, kenapa Ananda sekarang sering keluar istana? Untuk apa? Ibundaku tidak perlu khawatir dengan Ananda yang sering keluar istana. Ananda hanya ingin melihat bagaimana rakyat jelata hidup. Tapi itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pangeran. Apakah ibundaku tahu kalau rakyat kita sangat menderita dengan kebijakan ayahanda dengan harus mengumpulkan upeti hasil panen? Cukup, kamu sudah melewati batas. Kamu tidak perlu tahu semua itu. Di pemerintahan Tumenggung Wilatikta sering terjadi perang saudara dengan kerajaan Majapahit, dan kelaparan pun semakin merajalela di mana-mana.
saya dapat satu lagi. Sini Kak, sekalian saya masak. Ingat, adik kita sedang sakit. Dari mana kalian mendapatkan makanan ini? Dengar ya nak, walaupun kita miskin, sebagai seorang yang beriman dalam agama kita, mencuri itu tidak diperbolehkan. Tidak Bu, saya tidak mencuri. Iya Bu, kami tidak mencuri. Lalu dari mana kalian bisa memasak daging? Betul, anak ibu anak yang soleh-solehah, tidak mencuri. Tunggu di sini ya. Karena Raden Syahid tidak tahan melihat penderitaan rakyat, kemudian Raden Syahid berinisiatif memasuki lumbung kerajaan dan mencuri bahan makanan pokok untuk dibagikan kepada rakyatnya. Tetapi diketahui oleh pengasuhnya, kemudian dilaporkan kepada ibundanya. Bukan, tidak pantas bagi seorang pangeran berperilaku seperti itu. Kula nyuwun pangapunten, Ibunda. Ini sudah jadi peraturan kerajaan. Seorang pencuri tetap harus mendapat hukuman. Tanyakan kepada guru pengajimu, hukuman apa yang pantas bagi seorang pencuri. Ki Ajeng, panggil Kiai ke sini. Nggih, Kang Mas. Hukuman yang pantas bagi seorang pencuri di dalam hukum Islam adalah dipotong tangannya. Ayah tidak akan memotong tangan, tapi ambilkanlah cambuk. Aku akan mencambuknya sebanyak 100 kali. Ayah, cukup. Biar Wulan saja yang menerima hukuman. Pergi, keluar dari istana. Kamu hanya boleh kembali jika sudah bisa menggetarkan kerajaan ini dengan lantunan merdu Al-Qur'anmu. Kang Mas, jangan tinggalkan istana. Kenapa Kang Mas mencuri? Di Ajeng jaga ayah dan ibu. Setahu Kang Mas, Di Ajeng selalu percaya pada Kang Mas. Kenapa sekarang Di Ajeng meragukan Kang Mas? Tidak seperti itu toh Kang Mas. Kang Mas, sekarang mau kemana Kang Mas? Kang Mas akan mengembara mencari guru tasawuf. Kang Mas ingin mendekatkan diri pada Sang Kholik. Sekarang aku akan menamakan diriku dengan Brandal Lokajaya. Wah, kita untung banyak ini. Ayo kita bagi-bagi. Kembalikan harta itu. Weh, siapa kamu?
Assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam Kisanak. Saya lihat Kanjeng belum terlalu tua, tapi mengapa memakai tongkat? Oh, tongkat ini sebagai petunjuk arah, apalagi di malam hari. Apakah tongkat itu bertangkai emas? Bolehkah saya melihat tongkat itu? Jangan Kisanak. Jika engkau melihatnya, engkau nanti berkeinginan untuk memilikinya, memiliki barang yang bukan haknya. Astagfirullahalazim. Maafkan saya Kanjeng. Saya menangis bukan karena terjatuh, tapi karena sudah membunuh tanaman tak berdosa ini. Jika Kisanak bersikeras, ambil sajalah buah-buah itu. Semoga bermanfaat. Kanjeng, bolehkah saya mengambil ilmu dari Kanjeng? Kisanak, jika air di lautan, di seluruh bumi dijadikan tinta, dan daun di seluruh bumi dijadikan kertasnya, maka tidak akan bisa menjelaskan betapa maha kuasanya ilmu Allah. Saya hanya ingin belajar sedikit. Saya hanya ingin belajar makna titik dari huruf A. Baiklah, tunggulah di sini Kisanak. Ingsun lakune sedaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman ingsun nyirap kenewi samorko maperharjaning ponco saben kula sing netra nambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwaku samudra pepuntaning laku tumuju dhateng Gusti dengan amur bodu mati manunggaling kaula Gusti dhateng ati bakal mati mukti ingsun tanpa pirang. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tida mungsa ana bendina sirna yang sing rasa mardika
sapa kalimo soto yati dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tinggal yo bangun kesana biar manggil sikra aku sopong butuh tengkena iso panung gagah bunga sumbringan dadar ing wayang-wayang salira tata sempada wirata lawan sewu yarmina kataman lalu para sepu. Memuji ingsun kanthi suwita linuhung sekara kondo arum surat dupa gumelun gululah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. 3 tahun lamanya bermeditasi di sekitar kali, sehingga masyarakat sekitar memanggilnya dengan sebutan Kali Jaga atau penjaga kali. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk melengkapi ilmumu, pelajarilah kitab ini. Kitab ini tentang bagaimana mentauhidkan Allah. Baik Kanjeng. Sampaikanlah Islam dengan rahmat dan tanpa paksaan. Engkau sekarang sudah pantas disebut mubalik dengan gelar Sunan Kalijaga. Aku duwe beras pirang-pirang, aku saiki wis sugih. Beras ini bisa mencukupi kebutuhan kita bertahun-tahun. Loh, kok berasnya jadi pasir? Minta sedekah jangan dorong. La ilaha illallah. Kalau pasir itu diberikan, apakah kalian ikhlas? Ikhlas Kanjeng. Kanjeng siapa? Saya hanya seseorang yang mengharapkan ridho Allah, menyelami ilmu Allah, sang penguasa jagat raya. Saya jadi penasaran, siapakah Allah itu? Apakah Kanjeng bisa mengajari kami? Besok akan ada pagelaran kesenian. Datanglah. Apa yang harus kami bawa? Cukup ucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Kundul, kundul pacucu
Rasulullah. Bagaimana Dimas Kalijaga mendekati masyarakat dalam penyebaran Islam? Tidak ada cara lain Sunan Giri selain mendekati hatinya, sentuh perasaannya sesuai dengan kebiasaannya. Jika mereka merasa cocok sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kita sudah memusyawarahkan terlebih dahulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan Wali dengan berpakaian seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini, saya bisa mendekatkan, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak kita dengan mereka. Ada campur rasa, lagi pula keimanan terletak di sini. Asalkan bersih dan tetap menutup aurat. Hari ini setan sedang bertengger di sela sedulur-sedulur untuk melupakan firman Allah. Jika ada perselisihan sesama muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa lupa? Maafkan Kanjeng Sunan Giri. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi. Nah, begitu anak-anak tentang kisah Sunan Kalijaga. Sekarang kita bisa mempelajari tentang ajaran yang disampaikan Sunan Kalijaga dalam lagu Lir Irir.
اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Demikianlah penampilan santri-santri DTA Al-Muhajirin dalam kisah Wali Songo, Sunan Kalijaga menapaki jalan dakwah di tanah Jawa. Semoga kita dapat mengambil ibroh dari setiap pesan yang disampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih atas semua dukungan, baik berupa doa, materi, sehingga terlaksananya drama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berikut penokohan anak-anak DTA Santri Al-Muhajirin. Ustadz diperankan oleh M. Ihwan. Santri diperankan oleh Sabil dan Fauzan. Tamu undangan diperankan oleh Zahwa dan Nika. Raden Syahid kecil diperankan oleh Abizar. Adik Raden Syahid kecil Dewi Rasaulan diperankan oleh Zainal. Ayah Raden Syahid Raden Wilatikta diperankan oleh Gerard. Ibu Raden Syahid Dewi Nawanggung diperankan oleh Amira. Guru mengaji kerajaan diperankan oleh Fadli. Raden Syahid dewasa atau Sunan Kalijaga diperankan oleh Sabil. Adik Raden Syahid dewasa Dewi Rasaulan diperankan oleh Sakila. Penagih upeti perampok diperankan oleh Fatul dan Fakih. Rakyat diperankan oleh Al-Farizi. Petani diperankan oleh Adlan. Istri petani diperankan oleh Nazia. Ibu rakyat miskin diperankan oleh Rara. Anak laki-laki miskin diperankan oleh Rajendra. Anak perempuan miskin diperankan oleh Arin dengan adiknya Mariam. Sunan Bonang diperankan oleh Zaki. Orang kaya satu diperankan oleh Babang. Orang kaya dua diperankan oleh Bara. Orang miskin diperankan oleh Meng. Sunan Giri diperankan oleh Farid. Sunan Kudus diperankan oleh Rafli. Dan berikut adalah tampilan tarian. Upacara adat dilaksanakan oleh tariannya tampilan dari kelas B, yaitu kelas 3 dan 4. Tari mengaji oleh Ahwat kelas TK dan kelas 1. Tari pedang oleh Ikhwan kelas TK 1 dan 2. Tari perang oleh seluruh Ikhwan Santri DTA Al-Muhajirin. Kalimah Sodo oleh kelas 3 dan 4. Gundul-gundul pacul oleh kelas 2 Ahwat. Ya Toiba oleh kelas 1 Ahwat. Dirijen dan puisi dipersembahkan untuk guruku oleh Syakila. Kemudian yang terakhir, lir-ilir oleh seluruh santri dan santriwan DTA Al-Muhajirin. Demikian persembahan dari kami. Jazakumullahu khairan khasira. Semoga apa yang kami persembahkan insya Allah akan berkesan untuk kita semua dan menjadi ibrah untuk kita semua. Terutama untuk puasa yang Masya Allah luar biasa hari ini telah bersama-sama mewujudkan cita-cita kami yaitu imtihan pada 2024 dan 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi